Tafsir, syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Konsepsi tentang syariat, tarekat, marifat, dan hakikat dalam tasawuf sangat terkait erat dengan konsepsi mengenai makna alam, ruh, tajali, akal, dan ilmu. Dari pendayagunaan berbagai aspek itulah akan diketahui kategori manusia secara rohaniah dan sampai di mana tahapan perjalanan rohaninya. Alam dalam perspektif Sufisme terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, alam kasar atau alam kebendaan atau alam secara fisik, materi jasmani yang terdiri dari 4 unsur, yaitu air, api, tanah, dan udara. Kedua, alam rohani atau alam yang terdiri atas jenis makhluk, malaikat, jin, mimpi, kematian, ganjaran Allah kepada hamba-hambanya, keadaan dan jumlah surga, keadilan Allah, keadaan dan jumlah neraka, dan sejenisnya. Ketiga, alam kalimat atau perkataan Allah atau alam nama-nama bagi sifat-sifat Allah. Lauh al-Mahfudz yaitu sumber risalah dari Allah. Keempat, alam atau peringkat zat yang maha suci Allah. Peringkat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Pada peringkat ini tidak ada kata-kata, tidak ada nama, tidak ada sifat, dan tidak ada suatu apapun yang dapat dilukiskan. Hanya Allah yang Maha Tahu. Sebagaimana makna alam, ruh juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, ruh jasmani. Kedua, ruh yang telah disinari dengan cahaya ketuhanan. Ketiga, ruh yang berada pada tingkat tinggi atau ruh yang tinggi derajatnya. Keempat, ruh ketuhanan atau ruh yang bersifat ketuhanan. Tajali atau manifestasi ketuhanan terbagi menjadi 4 jenis pula, yaitu yang pertama, manifestasi dalam bentuk, rupa, dan warna. Seolah-olah dalam lukisan yang dikehendaki Allah, mozaik oleh, karena, dan dengan Allah. Kedua, manifestasi dalam perbuatan, tindakan, dan kejadian. Ketiga, penzohiran dalam hal sifat dan kualitas suatu perkara. Dan keempat, penzohiran zat. Demikian pula tentang akal, juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, akal yang hanya memikirkan kehidupan dunia. Kedua, akal yang memikirkan berbagai persoalan akhirat. Ketiga, akal ruh atau hikmah rohaniah. Dan keempat, akal semesta raya. Akhirnya mengenai ilmu dalam perspektif Sufi juga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, ilmu syariat, yaitu ilmu
yang berkenaan dengan kehidupan lahir di alam dunia ini, hukum-hukum disertai dengan akibat-akibat fisik. Kedua, ilmu batin, yaitu ilmu tentang sebab dan akibat atau kausalitas. Ketiga, ilmu hikmah rohani atau spiritualitas, yaitu ilmu yang berkenaan dengan ruh atau ilmu tentang pengenalan diri. Melalui ilmu itu, kita dapat sampai kepada ilmu untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah. Keempat, ilmu hakikat, yaitu ilmu tentang hakikat Allah, rahasia di balik rahasia, dengan pintu loncatan ruh al-idafi yang berada dalam kedalaman hati nurani. Dari jenis berbagai aspek itu, secara sufi, manusia dapat dibedakan dengan berbagai kategori. Sebagian orang berada pada peringkat pertama dari ilmu, ruh, tajali, dan akal. Mereka adalah penghuni surga lapisan pertama yang dinamakan ma'wa atau surga kedamaian dan kesentosaan. Surga jenis ini memiliki ciri-ciri keduniaan. Mereka yang berada pada jenis atau peringkat kedua dari ilmu, ruh, tajali, dan akal bertempat di surga yang lebih tinggi dari surga pertama yang disebut sebagai surga dalam alam malaikat. Golongan manusia yang sampai pada peringkat ketiga dari berbagai aspek itu adalah mereka yang menjadi penghuni surga Firdaus, yaitu surga Asmaullah, nama-nama Allah, dan sifatullah, sifat-sifat Allah. Mereka yang mencari dan memusatkan pandangan kepada pahala Allah. Walaupun mereka berada dalam surga, namun tidak akan melihat hakikat yang sebenarnya tentang diri mereka sendiri dan berbagai perkara yang terjadi di sekitar mereka. Mereka yang bijaksana, yang mencari hakikat, yang sampai ke derajat sufi yang hakiki, yang sangat memerlukan Allah dan bukan Ghairullah. Mereka inilah golongan manusia yang mencurahkan hidupnya hanya untuk mencari yang hak, Allah semata, tidak yang lain. Mereka akan memperoleh apa yang mereka cari, dan mereka masuk ke alam atau peringkat hakikat, yaitu suatu peringkat yang paling dekat dengan Allah. Tentu saja mengenai konsepsi ini hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar menceburkan diri ke dalam alam kesufian. Ukuran-ukurannya bukan akal biasa atau jalur logika belaka, namun semua itu akan muncul dalam hati rohani sebagai pengalaman spiritual. Orang itu harus menahan diri dari ego dan keinginan serta kecintaan berlebihan terhadap dunia. Aku tidak akan dapat dirangkul oleh langit dan bumi, tetapi dapat dirangkul oleh hati hamba-hambaku yang beriman. Demikianlah pernyataan Allah dalam sebuah hadis qudsi yang populer di kalangan kaum sufi. Hamba yang beriman adalah insan yang menyingkirkan apa dan siapa saja dari dalam hatinya, kecuali Allah. Apabila ia telah berbuat demikian, Allah akan menyinari hati yang bersih dan lapang itu dengan nurullah, cahaya Allah. Syekh Abu Yazid al-Bistami pernah menyatakan kebesaran hati yang seperti itu dengan perkataannya, jika semua yang wujud di dalam dan di sekitar aras, yaitu makhluk Allah yang paling luas, diletakkan di sudut hati insan kamil, maka insan kamil itu tidak akan merasakan beban berat karenanya. Demikianlah
keadaan para kekasih Allah.